bahkan ketika tsunami, ada jenazah yang tidak ditemukan. Tiba-tiba ada orang yang bermimpi, didatangi, tolong ambil jenazah saya di tempat ini, tempat ini. Datang kita ke tempat tsunami itu, ketika kita lihat, oh ini jenazahnya. Nah, kemudian lanjut Ibnu Qayyim, wa ala kulli taqdir falirruhi bil badani ittisal. Namun demikian, meski ruh itu bisa berada di beberapa tempat, tapi dalam satu waktu, meskipun dia sedang berada di tempat lain, lahu ittisal, dia punya hubungan dengan badan di alam kubur. Ya, ini yang penting. Jadi nanti kita kalau enggak kebingungan. Jadi bagaimana nanti kalau kita pergi ke kuburan, kita ucapkan salam, tidak ada yang jawab salam. Kebetulan ruh sedang di tempat lain. Enggak seperti itu. Jadi meskipun ruh berada di beberapa tempat, sebagaimana tadi kita sebutkan, tapi tetap dia punya ittisal, hubungan dengan badannya di alam kubur, di kubur. Itu. Maka nanti ada hadis tentang ketika manusia itu mati dan diproses jenazahnya. Ketika difardhu kifayahkan, itu ruh bersamanya. Kita lihat misalnya hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Rasulullah bersabda, innal mayyita ya'rifu may yahmiluhu wa may yaghsiluhu wa yudlihi fi qabrihi. Sesungguhnya si mayat itu, artinya ruh si mayat itu, dia mengetahui siapa yang membawanya, mengusungnya ke kuburan. Dia tahu. So yang duduk babahu, puana lom pukon, siapa orang-orang yang mengusungnya. Wa may yaghsiluhu, dan si mayat itu tahu dia siapa yang memandikannya. Dia memperhatikan ketika jasadnya dimandikan itu, dia perhatikan, dia tahu. Maka hati-hati memandikan jenazah, hati-hati berhadapan dengan jenazah. Dia tahu. Ketika jenazahnya diproses, di fardhu kifayahkan. Wa yudlihi fi qabri, dan dia tahu siapa yang menunggu di kuburannya untuk mengambil jenazahnya, kemudian meletakkan ke liang lahat. Si mayit itu tahu. Maka kalau dia punya anak, anak jangan berdiri di atas turun. Sedih nanti orang tuanya. Masa yang meletakkan ke liang lahat orang lain, bukan anaknya. Itu ayah, seorang ayah tahu, walaupun dia sudah mati. Dalam hadis yang lain hampir mirip-mirip juga, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, innal mayyita la ya'lamu man yaghsiluhu wa man yukaffinuhu wa man yudlihi fi hufratihi. Sesungguhnya si mayat, dia tahu siapa yang memandikannya, siapa yang mensolatkannya, siapa yang mengkafankannya, dan siapa orang-orang yang menguburkannya di kuburannya. Si mayat itu tahu semua. Jadi ruh ada bersamanya. Maka oleh karena itu, kita dalam fikih diajarkan untuk ada adab ketika mengurus jenazah. Jadi itu bukan hanya jasad saja yang dia berasal dari tanah, tapi di samping di sisi jasad itu ada pemiliknya, ada ruhnya yang memperhatikan setiap proses jenazah itu di fardhu kifayahkan. Termasuk nanti ada kisah misalnya sering kita dengar dulu waktu konflik-konflik. Ada misalnya jenazah yang katakanlah dibuang, setelah terjadi dibunuh, kemudian dibuang, bahkan ketika tsunami ada jenazah yang tidak ditemukan. Tiba-tiba ada orang yang bermimpi, didatangi, tolong ambil jenazah saya di tempat ini, tempat ini. Datang kita ke hutan itu, datang kita ke tempat tsunami itu, ketika kita lihat, oh ini jenazahnya. Nah, itu betul adanya, tidak bisa kita pungkiri itu. Dan dalilnya jelas.
bisa terjadi. Jadi ada sebagian orang memungkiri itu semua, tidak benar. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membantah pendapat orang yang seperti itu. Ada orang-orang hari ini dia mengikuti pemahaman Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tapi ketika masalah ruh dia tidak menerima pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namun demikian, meskipun ada keterangan-keterangan seperti ini, menambah tentang ruh ini yang tidak ada dalil yang kita sampaikan tadi, ini juga satu persoalan. Jadi dalam hal ruh ini kadang-kadang ada orang-orang yang berlebihan juga. Yang satu sisi banyak tidak menerima tentang bagaimana alam ruh interaksinya dengan manusia masih hidup, di sisi yang lain agak sedikit kebablasan. Jadi seolah-olah ruh itu jauh sekali tafsiran-tafsiran yang dia bawa. Ya, ini juga tidak benar dua-duanya. Karena ruh ini berkaitan dengan perkara gaib. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara gaib, dia mesti ada dalilnya. Karenanya perkara hanadir takalan, hanya terka-terka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah kondisi ruh setelah manusia itu wafat atau mati.